Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas UAS Fisika Mekanika tahun 2019 semester genap. Nah, jadi untuk soal nomor 1, bulan dengan massa 7,35 dikali 10 pangkat 22 kg. Nah, di sini bulan saya lambangkan sebagai M kecil, mengorbit bumi di ketinggian 384.000 km. Nah, di sini dirubah dulu terlebih dahulu menjadi meter sehingga hasilnya jadi 384 juta meter. Dilambangkan sebagai R di atas permukaan bumi. Diketahui tetapan Cavendish. Tetapan Cavendish itu bisa dilambangkan sebagai G. G besar 6,67 dikali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Massa bumi 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Di sini dilambangkan sebagai M besar. Dan radius bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter, atau di sini dilambangkan sebagai H. Radius itu adalah jari-jari bumi. Nah, yang ditanya adalah hitunglah laju bulan, yaitu V bulan saat mengorbit bumi, dan juga yang B, hitunglah periode bulan dalam satuan hari ketika mengorbit bumi, atau dilambangkan sebagai T. Nah, yang A kita tahu kalau bulan itu mengorbit bumi dalam bentuk melingkar, sehingga berlaku F sentripetal dan F gravitasi antara bumi dan bulan. Nah, F sentripetal dari bulan itu kita tahu rumusnya itu adalah massa bulan dikali kecepatan di kuadrat dibagi jarak dari permukaan bulan ke pusat bumi, atau disebut R. Nah, yang F gravitasi itu memiliki rumus G besar dikali massa bumi dikali massa bulan dibagi jarak dari permukaan bulan ke pusat bumi dikuadratkan. Nah, untuk R itu sendiri karena tadi diketahuinya adalah jari-jari bumi dan jarak permukaan bumi ke bulan, ke permukaan bulan, maka untuk R itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Jadi jari-jari bumi ditambahkan jarak dari permukaan bumi ke bulan sehingga menghasilkan R dari permukaan bulan ke pusat buminya. Sehingga jika ditambahkan hasilnya adalah 3,9038 dikali 10 pangkat 8. Nah, abis itu dari persamaan yang tadi udah dibuat, massa bulan dan jarak dari permukaan bulan ke bumi atau area ke pusat bumi atau area bisa dicoret sehingga misalkan V kuadrat sama dengan G dikali M dibagi R. Nah, jadi V sama dengan akar G kali M per R. Nah, lalu tinggal dimasukin aja angkanya. V sama dengan G nya 6,67 kali 10 pangkat 11 dikali M nya 5,97 dikali 10 pangkat 24, ini M nya M bumi, sisanya dibagi jarak totalnya itu 3,98 dikali 10 pangkat 8, sehingga didapat diperoleh V nya adalah 1,01 kali 10 pangkat 3 meter per second. Nah, untuk yang B, untuk cari periode, jadi dalam melingkar itu berlaku V kecepatan sama dengan omega kecepatan sudut dikali R atau jarak. V nya kita bisa pakai V yang tadi nih udah diperoleh. Omega itu basic kita kenal dengan 2pi dikali frekuensi, tapi frekuensi itu juga bisa kita rubah menjadi per T atau per periode, jadi 2pi per T dikali R. Nah, sehingga jika T nya dipindahin ke kiri, V nya dipindahin ke kanan, jadi T sama dengan 2pi dikali R dibagi ini akar G kali M per R itu sama dengan V juga ya. Sehingga T sama dengan 2pi dikali R nya tadi 3,90838 kali 10 pangkat 8 dibagi V nya 1,01 dikali 10 pangkat 3 sama dengan T nya 2,43 kali 10 pangkat 6 second. Nah, tadi kan di soal mintanya dalam satuan hari, yang second ini kita harus rubah lebih dahulu satuannya jadi satuan hari. Gimana caranya? Caranya adalah bisa secara manual dengan cara dikali 1/60 dulu berubah jadi menit, terus dikali 1/60 lagi dirubah jadi jam, kemudian dikali 1/24 untuk dirubah jadi hari. Tapi kalau mau langsung cepat tinggal dikali 1/86.400 sehingga diperoleh 28,125 hari. Nah, untuk yang nomor 2, seperti diperlihatkan pada gambar di samping, sebuah balok A digantung dengan tali pada timbangan pegas D dan direndam dalam cairan C yang berada pada gelas B. Ini maksudnya ada sebuah balok digantung pada sebuah timbangan, terus direndam di sebuah cairan yang terletak pada gelas, yang dimana di bawah gelas itu ada sebuah timbangan lagi, yaitu timbangan E. Nah, diketahui massa gelas itu 1,2 kg, kemudian massa cairan 1,8 kg, serta timbangan D itu membaca
berat 3,5 kg dan timbangan E membaca berat sebesar 7,5 kg dan volume baloknya 3,6 sekali 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, ditanya berapakah rho cairan dan hasil timbangan E dan D jika balokannya dikeluarkan. Nah, yang pertama untuk mencari rho cairan, pertama kita harus tahu massa dari balok itu sendiri. Nah, kita tahu tadi timbangan E itu ngebaca 7,5 kg, sedangkan timbangan E itu kita tahu dia ngebacanya adalah ngebaca gelas, ngebaca cairan, dan juga ngebaca balok yang berada dalam cairan. Maka untuk mencari massa baloknya itu, kita bisa massa tadi timbangan E nya dikurangin massa gelas dikurangin massa cairan, yaitu 7,5 dikurangi 1,2 dikurangi 1,8. Nah, diperoleh massa balok itu 4,5 kg. Nah, setelah kita dapat massa balok, kita bisa meninjau gaya-gaya yang bekerja pada timbangan D nih, yang sudah saya ilustrasikan sedikit di samping. Nah, jadi kalau kita lihat di samping ini, kita tahu bahwa timbangan D ini nih membaca 7,5 kg. Sedangkan kita tahu gaya yang dibutuhkan oleh timbangan D ini untuk mengangkat benda ini kita bisa kategorikan sebagai F. Nah, F itu sebenarnya tinggal si massa yang kebaca dikali gravitasi, ya dikali 10 aja biar gampang, yaitu jadi 35 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda ini di dalam air adalah 35 Newton. Sedangkan kita tahu di bendanya itu sendiri berlaku dua gaya lagi, yaitu gaya FA atau gaya apung karena dia berada di dalam air dan yang mengarah ke atas, dan juga gaya berat benda atau W yang mengarah ke bawah. Sehingga jadi kalau kita meninjau persamaan di timbangan D, kita bisa dapat F ditambah FA sama dengan F ditambah FA min W sama dengan 0. Sehingga jika kita pindah ruaskan nih, seperti yang sudah saya rapikan di pembahasan ini, yaitu F atau 35 Newton sama dengan W benda dikurangin FA. Nah, W bendanya FV kita udah tahu 35 Newton, W bendanya tinggal tadi masanya 4,5 dikali 10 biar jadi berat, yaitu 45 Newton dikurangin FA, sehingga kita peroleh FA sama dengan 10 Newton. Nah, untuk mencari rho fluida tinggal masukin rumus di hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan rho fluida kali volume benda tercelup dikali gravitasi. FA nya 10, rho fluidanya ditanya dikali 3,6 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kenapa yang dipakai volume benda seluruhnya, karena seluruh benda tercelup ke dalam cairan dikali 10 gravitasi. Lalu jika kita pindah ruaskan, kita peroleh rho fluida adalah 277,78 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk soal yang B, jika balok A dikeluarkan, timbangan D tentu saja akan membaca 0 karena sudah tidak ada lagi benda yang digantungkan ke timbangan D tersebut. Jadi beban yang tadi dibaca 3,5 kg itu sudah hilang. Jadi timbangan D akan membaca sebesar 0 kg. Nah, lalu yang E, timbangan E akan menunjukkan 3 kg karena massa balok yang tadi sudah dikeluarkan adalah 4,5 kg, sehingga 7,5 kg dikurangi dengan 4,5 kg adalah 3 kg. Atau juga bisa menunjukkan kalau timbangan A itu hanya membaca gelas yang berisi airnya saja. Oke, jadi nomor 3, sebagai akibat kenaikan suhu sebesar 32 derajat Celcius, kenaikan suhu bisa dilambangkan sebagai delta T, yaitu 32 derajat Celcius. Sebuah balok patah di bagian tengahnya sehingga tertekuk ke atas. Bisa dilihat pada gambar. Panjang awalnya adalah 3,77 meter. Panjang awal dilambangkan sebagai LO, dan koefisien ekspansi linear adalah 25 kali 10 makin 6 per derajat Celcius. Koefisien ekspansi linear itu biasa kita kenal dengan koefisien muai panjang. Nah, lalu pertanyaannya adalah, pertama, hitunglah panjang balok setelah kenaikan suhu. Lalu yang B, hitung tinggi tekukan bagian tengah balok. Nah, untuk yang A terlebih dahulu. Yang A, pertama kita bisa menggunakan rumus dari perubahan panjang atau delta L. Delta L itu adalah rumusnya panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali dengan
di perubahan suhu. Nah, untuk perubahan suhu ini nggak apa-apa menggunakan derajat Celcius, tidak mesti menggunakan Kelvin, karena di sini alpha juga menggunakan per derajat Celcius. Nah, lalu tinggal dimasukin aja yang delta L tadi, 3,77 dikali 25 dikali 10 pangkat min 6 dikali 32, yang dimana diperoleh delta L itu adalah 0,03016 meter. Nah, lalu kita tahu kalau perubahan panjang itu adalah panjang akhir dikurangin panjang awal, sehingga jika panjang awal ini kita pindahkan ke kiri, kita memperoleh bahwa panjang adalah perubahan panjang ditambah dengan panjang awal. Maka kita dapat memperoleh L itu adalah 0,03016 ditambah 3,77, sehingga L adalah 3,773016 meter. Nah, lalu untuk yang B, kita bisa meninjau dari gambar posisi balok yang sudah berubah. Jika kita melihat gambarnya, kita bisa mengambil setengah bagian sisi balok, bisa yang kanan bisa yang kiri, dan kita membuat seperti seolah-olah bentuk segitiga seperti gambar ini. Nah, lalu dari bentuk segitiga ini kita bisa membuat di sini sebagai sudutnya alfanya, dan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip dari trigonometri. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, kita bisa tahu kalau sin itu adalah depan per samping, yaitu adalah X per setengah L. Lalu cos itu adalah samping per miring, yaitu setengah L0 per setengah L. Oh iya, jadi kalau kita lihat yang sisi miring itu adalah sebagai panjang yang sudah berubah panjang akhir sehingga dia patah dan jadi miring. Tapi karena kita mengambil setengahnya, maka ini setengah L. Lalu yang awal yang di bawah ini adalah panjang awal, tapi karena kita hanya mengambil setengah, jadi setengah L0. Lalu yang depannya ini sebagai XX itu adalah tinggi tekukan bagian tengah balok. Kita ibaratkan sebagai X, satu sebagai sisi depan dari sudutnya. Nah, kemudian untuk mencari X ini, pertama kita butuh tahu sudutnya terlebih dahulu atau alfanya terlebih dahulu. Kita dapat memperoleh alfa dari menggunakan persamaan cos, atau jadi kalau kita lihat cos alfa itu adalah setengah panjang awal per setengah panjang akhir, yang dimana setengah kita bisa coret sehingga jadi panjang awal per panjang akhir. Nah, untuk mencari alfa kita bisa menggunakan cos inverse L0 per L. Lalu tinggal dimasukin angkanya, 3,77 dibagi 3,773016, itu nanti akan diperoleh alfanya sebesar 2,3 derajat. Lalu kalau kita sudah dapat alfanya, kita tinggal masukin ke persamaan yang sin alfa itu kan depan per samping, yang dimana sin alfa itu berarti X dibagi setengah L. Alfa yang kita dapat 2,3 derajat sama dengan X per setengah L. Untuk nyari X ya, setengah L pindahin ke kiri, X sama dengan setengah L dikali sin 2,3 derajat. Nah, sin 2,3 derajat itu kurang lebih 0,04 dikali setengah dikali L nya, L itu 3,773016 yang tadi, maka diperoleh X itu adalah 0,0755 meter. Nah, untuk nomor 4, soalnya dalam 1 gram gas O2 memiliki MR 32 gram per mol, berada dalam tabung bersuhu 27 derajat Celcius, atau di sini yang dituliskan sebagai O2 at itu maksudnya adalah kondisi dari si O2-nya itu, yaitu massa 1 gram, suhunya 27 derajat Celcius, atau jika dirubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin, mempunyai MR 32 gram per mol. Massa satu atom O adalah 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg. Konstanta Boltzmann atau dikenal dengan K 1,38 dikali 10 pangkat min 2 Joule per Kelvin, dan tetapan umum R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, yang ditanya pertama adalah berapakah laju RMS molekul gas atau VRMS. Lalu yang B, berapakah momentum total molekul gas atau P, dilambangkan untuk momentum. Nah, yang A, VRMS itu tinggal masukin ke rumus, yaitu akar VRMS sama dengan akar 3 dikali R dikali T dibagi MR. Nah, tinggal masukin angka-angka yang tadi udah dikasih tahu. VRMS sama dengan akar
3 dikali 8,314 dikali 300 dibagi 32, sehingga VRMS kita peroleh 15,3 meter per second. Lalu untuk yang B, momentum total molekul gas. Kita tahu P momentum itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan atau M kali V. Nah, kita tahu dari soal kalau M-nya itu bernilai 1 gram atau 0,001 kg dikali dengan V, kecepatan itu VRMS itu 15,3 meter per second, sehingga P diperoleh 0,0153 kg meter per second. Nah, lalu yang nomor 5, seorang mahasiswa membuat teh dengan air panas bersuhu 85 derajat Celcius dengan massa 0,25 kg dan membiarkannya sampai suhu ruang 20 derajat Celcius. Nah, jadi di sini air itu kondisi dengan massa 0,25 kg di suhu awal itu 85 derajat Celcius atau 358 Kelvin, dan suhu kedua itu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Maka kita dapat tahu delta T-nya itu 65 Kelvin. Nah, sebelum meminumnya, membiarkannya sampai suhu ruang berubah sebelum ia meminumnya. Nah, lalu diketahui juga C air itu senilai 4190 Joule per kilogram Kelvin. Nah, pertanyaan adalah hitunglah perubahan entropi air selama proses pendinginan. Perubahan entropi air itu dilambangkan sebagai delta S air. Nah, untuk mencari delta S dari air itu tinggal memasukkan rumus delta S sama dengan Q per T1. Nah, Q-nya itu bisa kita rubah menjadi MC delta T atau massa air dikali C air dikali perubahan suhu. Nah, tinggal masukin angkanya, massanya 0,25 kg, C airnya 4190, delta T-nya 65 dibagi T1-nya 358 Kelvin. Nah, diperoleh delta S-nya 190,2 Joule per Kelvin.